salah satu rekomendasi HP iPhone di budget 3 jutaan aja yang performanya masih terbilang cukup kenceng dan desainnya masih terlihat bagus, belum terlalu ketinggalan zaman. Salah satu rekomendasinya yang aku saranin untuk kalian beli di tahun ini adalah iPhone XS. Kenapa lebih memilih iPhone XS bukannya iPhone XR? Sebenarnya kedua HP tersebut sama-sama bagus dan worth it untuk dibeli di tahun ini. Dan punya keunggulan masing-masing yang kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing juga. Cuman kalau aku pribadi lebih memilih si iPhone XS ini. Karena iPhone XS ini mempunyai beberapa keunggulan yang aku butuhin yang tidak dimiliki iPhone XR. Seperti contoh dari segi kameranya. Kamera iPhone XS ini sudah mempunyai dual kamera di bagian belakang. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telefoto. Yang mana kamera telefoto ini aku butuhin banget guys. Kalau misalkan mau mengambil gambar ataupun video di jarak yang cukup jauh. Tapi hasilnya tetap bagus dan gak pecah. Sedangkan iPhone XR cuma memiliki single kamera. Kamera tersebut adalah kamera wide. Selain itu juga, keunggulan yang terdapat di iPhone XS ini adalah dari RAM dan panel layarnya. Yang mana iPhone XR hanya mempunyai RAM yang berkapasitas 3GB, sedangkan iPhone XS sudah mempunyai RAM 4GB. Dan panel layar iPhone XR hanya menggunakan panel layar IPS, sedangkan iPhone XS sudah menggunakan layar Super Retina OLED, yang mana layar dengan spesifikasi seperti ini sudah pasti bagus banget guys. Nah itu dia guys, alasan aku merekomendasikan iPhone XS dibandingkan iPhone XR untuk kalian beli di tahun ini. Karena beberapa keunggulan yang aku udah sebutin tadi. Kalau misalkan kalian gak setuju dengan pendapat aku, boleh kalian komen aja ya guys di kolom komentar. Dan untuk alasannya apa saja. Untuk tahun rilisnya, iPhone XS ini dirilis pada tahun 2018, lebih tepatnya pada tanggal 12 September. Yang berarti usianya kalau kita hitung saat ini sudah menginjak di usia 5 tahunan guys. Dan berarti HP iPhone XS ini bisa dibilang adalah HP iPhone jadul. Dan dipastikan iPhone XS di luaran sana kebanyakan adalah HP iPhone second. Karena iPhone XS ini sudah tidak lagi diproduksi alias sudah discontinue. Jadi aku saranin untuk kamu yang mungkin mau beli HP iPhone XS di tahun ini harus lebih hati-hati karena agak sedikit ranjau dengan banyaknya risiko yang ada. Takutnya di beberapa part HP iPhone XS yang kalian akan beli sudah banyak yang diganti alias sudah tidak lagi ori. Seperti contoh di bagian layar maupun di baterainya. Nah, untuk harga terupdate-nya iPhone XS ini setelah aku cek di toko Oren, harganya sekarang sudah murah banget dan terjangkau banget untuk kalian beli di harga 2-4 jutaan saja. Tergantung kondisi dan memori internalnya. Ini mungkin cocok banget buat kamu yang mungkin punya uang pas-pasan tapi pengen nyobain HP iPhone dengan harga yang murah tapi kualitasnya masih bagus. Waktu awal perilisannya, HP iPhone XS ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal guys, sekitar 20 jutaan untuk yang 64GB, 23 juta untuk yang 256GB, dan 27 juta untuk yang 512GB. Tapi sekarang harganya sudah turun jauh guys, di angka 2-4 jutaan aja. Menurutku untuk harga segitu, iPhone XS ini worth it banget ya guys untuk kalian beli. Apalagi dari segi desainnya, yang menurutku masih kelihatan mewah. Desain iPhone XS ini kalau dilihat-lihat masih kelihatan cakep banget ya guys, apalagi yang warna goldnya ini. Kesan mewah sama premiumnya paling terasa di iPhone XS warna gold ini. Dan menurutku desain iPhone XS ini belum terlalu ketinggalan zaman, karena sudah mempunyai layar berponi dan sudah tidak lagi menggunakan tombol home button. Untuk di bagian belakang terdapat dua buah kamera yang didesain menyatu dan vertikal. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telefoto. Dan juga terdapat logo Apple yang masih berada di atas. Sedangkan untuk bahan material yang digunakan pun sudah pasti gak sembarangan dan premium. Untuk di bagian depan dan belakang sudah menggunakan bahan kaca. Sedangkan untuk premnya sudah menggunakan bahan stainless steel guys. Oh iya guys, untuk ukuran bodinya iPhone ini mempunyai ukuran yang cukup compact dan enak banget buat digenggam karena hanya berukuran 5,8 inch saja. Dan juga iPhone XS ini terdapat beberapa pilihan warna yang kalian bisa pilih. Ada yang warna gold, space gray, sama silver.
Selain dari segi desainnya yang menjadikan iPhone XS ini worth it untuk dibeli di harga 3 jutaan aja, menurutku adalah dari segi kualitas kameranya, yang menurutku masih cukup bagus dan layak buat dipakai di tahun ini. Karena untuk hasilnya pun masih terlihat jernih dan natural. Saturasinya bagus, gak berlebihan, kontrasnya juga bagus. Dan yang paling aku suka dari HP iPhone itu dari kualitas videonya. Yang bagus banget guys, karena stabil. Bahkan menurutku kualitas video dari iPhone XS ini belum ada yang bisa nyaingin kalau kita bandingkan dengan HP-HP terbaru di rentang harga yang sama. Cuman sayangnya untuk fitur kamera 0,5 dan fitur night mode belum ada pada iPhone XS ini. Karena iPhone XS ini adalah HP iPhone jadul dan fitur tersebut baru kalian akan dapatkan di iPhone 11 ke atas saja. Untuk kamera di bagian belakang terdapat dua buah kamera. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telephoto yang beresolusi 12 megapiksel yang sudah bisa merekam di resolusi 4K 20 fps, 4K 30 fps, dan 4K 60 fps. Dan juga sudah bisa zoom optik sampai 2 kali dan zoom digital sampai 10 kali. Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang kalian bisa gunakan. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 7 megapiksel saja dan sudah bisa merekam di resolusi HD 1080 guys. Dan untuk performanya masih terbilang cukup kencang untuk bermain game, scrolling TikTok, dan aktivitas ringan lainnya. iPhone XS ini masih bisa menjalankannya dengan lancar. Untuk chipsetnya, iPhone XS ini dibekali dengan chipset A12 Bionic. Dan RAM-nya sudah menggunakan RAM 4GB. Terbilang cukup kecil ya guys kalau misalkan dipakai di tahun ini. Tapi jangan salah, RAM di HP iPhone sama RAM yang digunakan di HP Android itu berbeda. Mungkin RAM 4GB di HP iPhone setara dengan RAM 8GB di Android. Sedangkan untuk memori internalnya, iPhone XS ini juga terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan. Ada yang 64GB, 256GB, sama 512GB. Oh iya guys, untuk updatean iOS-nya, iPhone XS ini diperkirakan hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 18 saja. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS ke HP iPhone sampai usia iPhone tersebut menginjak di usia 5 tahunan. Dan dipastikan iOS 18 ini merupakan iOS terakhir yang didapatkan iPhone XS. Karena usia iPhone ini sudah menginjak di usia 5 tahunan. Sedangkan untuk baterainya, iPhone XS ini mempunyai ukuran baterai yang cukup kecil, mengikuti bodinya yang kecil juga. Baterai iPhone XS ini mempunyai kapasitas penyimpanan baterai sebesar 2658 mAh. Menurutku untuk kapasitas penyimpanan baterai sekecil itu sudah pasti ini sudah kurang banget ya guys buat menemani kegiatan sehari-hari. Dan kayaknya agak bakalan jauh-jauh dari yang namanya chargeran. Karena baterainya dipastikan cepat boros. Belum lagi HP iPhone XS ini adalah HP iPhone jadul. Dan kebanyakan HP iPhone XS yang dijual di luaran sana adalah HP iPhone XS bekas. Jadi untuk baterai health-nya pun sudah pasti menurun karena bekas pemakaian dari pemilik HP sebelumnya. Karena sebenarnya salah satu penyebab baterai cepat boros adalah dari kesehatan baterai health-nya guys. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu bantu supportnya ya guys dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. See you on my next video.